Sukardi Pohon Rindang.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Pemenang penceramah serta Bapak Ibu Jemaah Majelis Taklim se-Kabupaten Sintang. Izinkan acara ini saya buka dengan pantunnya, Ibu-ibu, boleh? Naik kuda ke pasar malam, beli jilbab dengan bularas. Saya buka dengan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta membimbing langkah kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian keliling atau silaturahmi BKMT se-Kabupaten Sintang dengan tema tanggung jawab orang tua melahirkan generasi soleh dan solehah. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hayati SPDI dan sari tilawah oleh Ibu Uun Sumarni SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Majelis Taklim Permata 8 kepada Ibu Kristiana HR SPD disilahkan. Kalau tadi Ibu MC dengan pantun, saya ingin menyambut ibu-ibu soleh dengan pantun. Boleh ibu-ibu? Bunga mawar, bunga melati, sungguh indah, harum mewangi. Ibu-ibu cantik soleha selalu di hati. Insya Allah idaman para suami. Satu lagi ya Bu ya. Jalan-jalan di pasar Impres, membeli jambu dan buah rambutan. Jika ada pikiran yang galau alias stres, insya Allah akan berganti bahagia di duduk pengajian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat ibu-ibu? Kalau kata orang Jawa, waras, bergas, tidak kurang beras. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita bersama tidak lain untuk mengikuti uswah kita, pemimpin hebat kita, suri tauladan kita. Baik ibu-ibu, sebelum kami lanjutkan, perkenalkan saya alhamdulillah baru kemarin hari Sabtu tanggal 26 dilantik oleh Ketua BPMT Kecamatan bersama teman-teman dari tim Majelis Taklim Permata 8. Mohon doanya mudah-mudahan dengan adanya Majelis Taklim Permata kami bisa memajukan khususnya Desa Sungai Ana menjadi bagian dakwah Islam kami. Yang saya hormati Bapak Bupati, ayahanda atau mungkin yang mewakili putra terhebat di Sintang begitu Bapak, terima kasih. Yang saya hormati dari Kementerian Agama atau yang mewakili Bapak Istanto SPDI, yang saya hormati Ketua BKMT
Kabupaten Sintang, Ibu Maspa, yang saya hormati Ustadz Muhammad Fadli Al-Hafiz dan Ustazah Ananda kita, Masya Allah, pulang dari Jawa ya, kita dengarkan bersama-sama. Ustazah Kaidah Sofia Khairiyah Kasihar, yang saya hormati Kepala Desa Sungai Ana Bapak Marlin Sahalan SE, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hamid Bapak Ahmad Nurrohi, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Jihad Bapak Junaidi, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Falah Bapak Haji Ribut, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Istiqomah Bapak Suwardi, yang saya hormati Takmir Surau Al-Huda Bapak Haji Sabaini. Maaf. Selanjutnya bapak-bapak undangan yang saya hormati, yang tidak dapat saya sapa satu persatu, dan ibu-ibu majelis taklim yang mewakili seluruh Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tidak lain mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terima kasih sebesar-besarnya yang pertama kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa selaku pemimpin kami di Sungai Ana. Beliau sangat membantu kami, memfasilitasi, memotivasi sehingga kami bisa mengadakan acara ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada tim pengurus dan panitia Masjid Al-Hamid, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, serta majelis taklim permata yang kiranya sudi ikhlas sumbangsihnya yang luar biasa, ada yang dalam bentuk harta, pikiran, tenaga, yang insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda dari TPA Al-Hamid, Ananda dari Madrasah Aliyah 1 Sintang, yang telah menyumbangkan, memeriahkan qasidah dan hadrohnya sehingga mewarnai kegiatan kita kali ini. Selanjutnya kami selaku Ketua Majelis Taklim Permata 8 mohon maaf ibu-ibu seandainya dalam penerimaan kami kurang berkenan ataupun ya beginilah kondisi kami, kesederhanaan kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa berkenan di hati kita semuanya. Sebelum kami tutup, saya ingin berpantun satu saja ya Bu ya. Sayur pare rasanya pahit, kalau hujan enaknya makan sayur lodeh. Sungguh dahsyat doa ibu menembus lahir, insya Allah menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan hari ini, kami memberikan tema tanggung jawab orang tua dalam melahirkan generasi yang soleh, karena kebetulan yang hadir audiennya lebih banyak orang tua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rizkyana HRSPI. Selanjutnya sambutan Ketua Masjid Al-Hamid kepada Bapak Ahmad Nurrohi, disilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan dan jamaah masjid BNT yang saya hormati. Selanjutnya kami selaku Ketua Masjid Al-Hamid mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Semoga kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan selalu membawakan barokah, membawakan manfaat, maslahah fidini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami selaku Ketua Nahdlatul Hamid mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah membantu, kepada terselenggaranya pengajian PKMP yang diselenggarakan di Masjid Al-Hamid ini, baik yang berupa moral maupun material yang telah Bapak asarkan kepada panitia penyelenggara PKMP ini. Semoga amal, infak, sedekah bapak-bapak dan ibu-ibu semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami persekutukan di Masjid Al-Hamid ini, baik dari penyambutan, dari tempat-tempat yang sekiranya kurang berkenan di hati para sanubari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sekali lagi kami Ketua Masjid Al-Hamid dan pengurus serta anggotanya semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Nurul. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sintang yang saat ini diwakili oleh Bapak Istanto SPD. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari MC Bapak Antung, Ketua Panitia Bapak Antung, saya berdoa Bapak Antung juga. Bukan kacang sembarang kacang, kacang kedelai buat tempe. Bukan datang sembarang datang kita dalam acara PKMP. Sultan Nata Sultan Kerajaan memimpin Sintang makmur bersemi. Acara PKMP kita laksanakan sebagai ikatan silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan amanah pesan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Haji Iwan Pohang. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yaitu bahwa PKMP adalah Badan Kota Majelis Taklim dan forum bersama Majelis Taklim, tempat bertukar pendapat, bertukar pikiran, berbagi pengalaman serta dakwah yang berfokus pada pemberdayaan umat, khususnya kaum perempuan. Jadi disinilah ladang tempat kita berbagi pengalaman, saling silaturahmi, dan juga tempat bertukar pendapat. Sedangkan pengertian dari Majelis Taklim, jadi Majelis Taklim ini bagian dari PKMP. Kalau PKMP ini forumnya, gabungannya, induknya, anak-anak cabangnya adalah Majelis Taklim. Masjid Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan non formal yang bercirikan Islami sebagai sarana dakwah berdasarkan mufakat dan musyawarah anggota. Jadi ada yang menanya Majelis Taklim itu lembaga resmi atau tidak resmi? Saya bilang resmi, ini lembaga dilindungi oleh pemerintah. Jadi ada dasar keputusan Menteri Agama, dasar hukum melaksanakan kegiatan Majelis Taklim dan PKMP ini bisa dilakukan, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019. Di situ diterangkan pada pasal 3 bahwa tugas dan fungsi mengatakan melaksanakan Majelis Taklim yaitu sebagai sarana pendidikan agama masing-masing. Di sinilah momen kita untuk berbagi pengalaman, kemudian ada tausiah ustaz. Jadi ada nilai-nilai pendidikan yang kita tanamkan untuk diri kita dan juga kita salurkan kepada anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya sampaikan 34 tahun. Ini banyak dari Pak 34. Jalan-jalan ke Pulau Pinang, tidak lupa membeli baju.
Semoga BKMT Kabupaten Sintang selalu sukses dan tetap maju. Alhamdulillah, di pintu masuknya semakin maju. Akhirnya, kalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibilang kemana-mana. Jangan bilang kemana-mana, ya kalau salah. Ya. Akhirnya juga, Bismillah kami melangkah, Alhamdulillah kami bersimpuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua BKMT Kabupaten Sintang kepada Ibu Maspan disilakan. Alangkah cantik seorang putri, rajanya gagah dan juga tampan. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, terlebih dahulu saya menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimah bil jalikumullah ka'anna tufakun. Law kunna Qur'anan suyirat bihil jibal Aw quti'at bihil ardu al kulli man bihil mauta. Balillahil amru jami'a. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang terhormat Bupati Sintang Bapak Dr. Haji Jarod Winarno MPPH atau penjabat yang mewakili. Pertama tentunya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Permata 8 yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu berupa tempat yang banyak sekali adalah konsumsi. Hari ini disiapkan konsumsinya kurang lebih 1.500 orang, tapi karena cuaca tidak memungkinkan ibu-ibu bisa hadir, ya, alhamdulillah. Tapi saya perhatikan semua antusias mengikuti kegiatan-kegiatan BKMT seperti ini. Saya ucapkan semangat kepada seluruh pengurus Permata 8 yang sudah dilantik pada tanggal 26 kemarin. Semoga ibu semuanya yang sudah dilantik selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keliling-keliling pakai kereta, suasananya indah menawan hati, sejuk dan tenang rasa hati kita jika berada di tengah-tengah acara yang mulia ini. Sejuk tak? Ya, saya pernah menjadi ya. Ibu ini selalu positif, ya, bersemangat, tetap bersemangat walau hujan pasti hadir. Terima kasih kepada ibu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, setiap anggota BKMT memiliki kesadaran yang mendalam akan dasar makna dan tujuan hidupnya
kita bekerja dengan rasa ikhlas untuk kemajuan BKMT yang kita cintai ini, sehingga semua apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin sembahyang berlama-lama, semoga sambutan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Ibu Masbah BKMT. Selanjutnya sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia Dr. Haji Senin Mariono, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bersyukur kepada Allah bahwa sejak tadi malam walaupun kita diguyur hujan luar biasa, ibu-ibu ini hadir ke sini. Nyesal nggak hadir ke sini? Bersyukur nggak kita ke sini? Nyesal nggak ada hujan? Orang yang bertemu pada hujan, ya kan? Panas luar biasa, alhamdulillah. Allah menja'alhu sayyiban nafi'an. Itu doa kalau hujan. Mohon maaf, niat ke pasar beli rambutan, tidak pula diskon. Saya diminta sambutan, mohon maaf tidak pakai pantun. Oh gitu. Halaman rumah tanam selasih, bunga mawar dalam jebakan. Kepada Ibu BKMT ucap terima kasih, selalu berkenan memberikan undangan. Alhamdulillah, saya sebenarnya mau berangkat tadinya jam 10 menuju Pontianak, besok ke Jakarta, tapi kenapa? Tanah ladang ditanam mente, jambu mente dirawat Ibu Siti. Ya. Saya datang karena kegiatan BKMT. Insya Allah BKMT selalu dalam hati. Sekali lagi selamat Ibu Masbah dan kawan-kawan berangkat nanti ke mana? Kuburaya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kegiatan semuanya sehat walafiat. Sekali lagi salam dengan bapak-bapaknya di rumah. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Senin Mariono. Selanjutnya adalah penampilan dari siswa-siswi Maksatu Silam kepada Akil dan Nikis, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Terima kasih kepada Anda Bernis dan Akil. Baiklah Bapak Ibu sekalian, lagu tadi itu merupakan penghantar yang termasuk dalam tema ceramah kita hari ini, yaitu tentang tanggung jawab orang tua melahirkan generasi yang soleh. Ceramah ini akan disampaikan oleh Ustazah Gaida Sofia Khairia Esma. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu, saya izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawab salamnya lemes ibu-ibu? Berhubung ibu-ibu ini udah dandan cantik, saya jadi punya lagu nih buat ibu-ibu semua. Boleh ya nyanyi sebentar ya? Saya pia dari kampung Ladan, yuk sama-sama cari keberkahan. Jawablah salam dengan lantang. Saya lagi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Wasiadatul Fadilah, Bapak Bupati Kabupaten Sintang atau yang mewakili, yang sama-sama kami hormati, Kepala Kementerian Agama ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita hormati pula Ketua DMI Kabupaten Sintang, yang terhormat Ketua BKMT Kabupaten Sintang, pengurus Masjid Al-Hamid, dan jamaah ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabah lil-qira'ah wal qira'ah lil-ma'rifah wal ma'rifah lil-ibadah wal ibadah lillahi rahmah. All praises be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, and the Master of everything. Peace and salutation be upon to our noble character Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Fahim tuh? Kira-kira lanjut pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris ibu-ibu? Bahasa Indonesia. Oke, saya turki. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang insya Allah barokah ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Gaida Sofia Khairia. Di sini saya datang bersama ibunda tercinta saya, ada di sebelah sini, Ibu Sumiati, dan juga tadi vokalis yang ganteng itu adik saya. Kebetulan kita sama-sama dimintai tolong dari panitia untuk meramaikan dan mengisi BKMT pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya izin pada Ustaz Fadli untuk memberikan sedikit pengalaman yang sudah saya dapatkan. Dalam Al-Quran terdapat 3 rangkaian perintah yang tidak boleh diputus salah satunya. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah perintah Allah dan juga perintah Rasul. Yang kedua, aqimus sholata wa utuz zakat. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan yang ketiga, ibu-ibu, yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini, anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini temanya tanggung jawab orang tua dalam melahirkan generasi muda. Kalau saya yang menyampaikan itu belum pantas karena saya belum memiliki pengalaman yang sesuai dengan realita. Karena di sini saya masih single ya ibu-ibu. Yang nanti lebih cocok untuk menyampaikan adalah Ustaz Fadli yang sedang berkeluarga. Jadi di sini saya dimintai oleh panitia dalam sudut pandang anak. Sebagai seorang anak, marilah kita jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satunya teman-teman adik-adik barangkali yang datang di sini, ketika kita sudah menginjak usia sekitar kelas 6 SD itu berapa tahun ya? 12 ya? 12 tahun. Alangkah lebih baiknya kita menuntut ilmu di pondok. Kalau ini sesuai dengan pengalaman saya. Saya lahir di Bukit Sibau, SD-nya di Sintang, SMP SMA-nya di Tangerang, kuliahnya di Semarang. Jadi kalau ditanya saya pun bingung orang mana sebenarnya. Orang Indonesia. Oke. Jadi buat teman-teman adik-adik semua, kalau misalkan ibu kalian atau bapak kalian menawarkan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, harus mau, karena dengan fasilitas pondok pesantren itu merupakan hal yang terbaik yang menurut saya dijadikan sebagai ladang untuk menuntut ilmu. Berbicara tentang pondok pesantren, saya memiliki satu lagu yang nadanya mengikuti, ibu tahu gak lagunya? Bila ingin melihat ikan. Tapi saya ganti dengan nyanyi versi saya sendiri. Nanti kalau udah rap boleh sholawatan bareng-bareng ya. Bila ingin anak-anaknya soleh-soleha, daftarkan di pondok atau sekolah asrama. Bila ingin anak-anaknya
Ta'ala. Dalam kajian Ustaz Habib Adi Hidayat menyebutkan ada berbakti kepada kedua orang tua terbagi menjadi 3. Yang pertama jism, yang kedua akal, dan yang ketiga adalah ruh. Yang pertama jism, maksudnya seperti apa? Kalau jism itu kita sebagai anak bisalah sekali-kali kalau misalkan datang bulan Syawal atau bulan Lebaran kita belikan orang tua kita pakaian baru. Bisalah sekali-kali kalau emang kita tinggalnya jauh dari orang tua kita, setiap minggu kita jadwalkan untuk menanyakan kabar orang tua kita dengan mengirimkan pulsa kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua yaitu akal, intelligence. Ya, dengan apa? Ada berbakti kepada kedua orang tua dengan akal itu. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan adalah adik-adik. Mana ya adik-adik ini? Oke, ini kelas berapa? 6 SD. Oke, kelas 6 SD ya. Nah, bisa nih salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan belajar yang sungguh-sungguh. Dan nanti ketika bagi rapot dapat juara 1 kayak gitu. Karena dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah, secara tidak langsung kita telah menaikkan derajat orang tua kita. Begitu ya adik ya? Oke, dan yang ketiga yaitu dengan ruh atau spiritual. Ketika kita sudah tumbuh dewasa, alangkah lebih baiknya kita bisa memberangkatkan haji atau memberangkatkan umroh kedua orang tua kita. Hitung-hitunglah bisa sebagai balasan budi kita kepada orang tua kita yang sudah mendidik dan mengurus kita dari kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya diminta untuk mengisi pengajian BKMT ini, sebenarnya saya merinding ibu-ibu, karena di hadapan saya ini adalah ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surga. Amin. Karena wanita atau seorang ibu itu dalam Islam sangat dimuliakan. Begitu tulusnya, begitu sayangnya, begitu ikhlasnya seorang ibu merawat, mendidik anaknya dari dalam kandung hingga besar. Telah sama-sama kita ketahui, salah satu ketulusan seorang ibu yang mana kita bisa rasakan sampai saat ini adalah ketulusan dan kecintaan Siti Hajar kepada Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail menangis, merengek karena ingin minum ASI ibunya. Tetapi di saat itu Siti Hajar tidak bisa mengeluarkan air. Kemudian Siti Hajar bingung. Akhirnya ia pun berlari menuju Bukit Safa dan juga Bukit Marwah, mengelilingi di mana sih air ini, saya mau mencari air untuk anak saya. Tetapi tidak juga ditemukan. Dan pada akhirnya pun Siti Hajar itu sudah pasrah karena tadi sudah berusaha, kemudian tawakal kepada Allah. Hingga di saat Nabi Ismail menendang tanah, keluarlah air. Zam, 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 zam. Kumpullah, kumpullah, kumpullah. Hingga pada saat ini kita pun bisa merasakan air zam-zam itu. Mungkin ibu-ibu tahu sa'i itu artinya berlari-lari kecil ya. Tapi kalau kita kaji dalam lughawiyahnya, sa'i itu berasal dari bahasa Arab, dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'i itu merupakan ismu fa'il dari kata sa'a yas'a, yang mana artinya adalah orang yang sedang berusaha
di pondok selama kurang lebih 10 tahun ibu saya mondok, itu waktunya tidak mungkin cukup. Jadi di sini mungkin saya akan ringkas. Ketika ibu ingin memasukkan anak ibu ke dalam pondok pesantren, mungkin suatu ketika anak ibu merengek atau bu nggak betah, di pondok banyak aturan, di pondok dihukum terus kayak gitu. Mungkin ada sedikit beberapa petuah yang bisa ibu sampaikan kepada anak ibu. Yang pertama, do what we love. Nah, lakukanlah apa yang kamu suka. Apa hobimu? Misalkan hobinya seni. Di dalam pondok pesantren itu bukan berarti bakat seorang anak itu terbungkam, tidak bisa dipublish. Justru di pondok pesantren yang sekarang ini, khususnya di pondok yang telah saya timba ilmu, itu merupakan pondok modern yang mana malah memfasilitasi bakat dari santri-santrinya. Yang mau seni, ada grup qasidah atau grup hadroh. Yang suka menulis, ada grup jurnalis. Yang suka pidato atau public speaking, ada grupnya juga. Jadi dengan pondok pesantren itu justru bakat anak kita bisa terasah lebih detail. Kemudian yang kedua, forgive, yaitu memaafkan. Nah, mungkin di pondok ada saja orang yang tidak suka dengan kamu. Misalkan dia iri dengan pencapaianmu, maka maafkanlah dia. Jangan balas dendam, karena kalau nanti sama-sama saling berjauhan, tidak ada komunikasi, itulah yang membuat anak tidak betah di pondok. Karena ini sesuai pengalaman saya, dulu waktu saya di DRL Kolam di Tangerang, saya sempat merasa bosan karena kegiatannya ya ibu-ibu, dari jam 3 kita dibangunkan untuk sholat tahajud, kemudian ngaji sampai sholat subuh berjamaah, ada kegiatan bahasa. Setelah kegiatan bahasa, kemudian satu full seharian itu dilakukan kegiatan pendidikan formal dan juga non formal hingga sampai malam. Jam 10 baru kita boleh tidur di kamar. Pasti ada rasa bosan. Dengan apa agar kita tidak bosan? Kalau saya dulu pelampiasannya ya ibu-ibu, karena dulu kan di pondok saya nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi saya punya tekad untuk mewakili pondok saya lomba sesuatu. Kira-kira lomba apa ibu-ibu? Lomba aja, bukan ibu-ibu. Jadi saya dulu suka membuat roket. Jadi saya menekuni bidang ekstrakurikuler yang saya pelajari di pondok. Saya ingin mewakili pondok pesantren Darul Qalam. Saya pelajari bagaimana membuat roket dengan bagus, kemudian diterbangkan dengan air, hingga alhamdulillah saya pun diberi kesempatan untuk melakukan kompetisi di Nasional Universitas Indonesia dan juara 1. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Ya, itulah pengalaman saya di pondok pesantren Darul Qalam. Mungkin karena waktunya juga terbatas, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa kita sama-sama ingatkan kepada anak-anak kita, ketika ingin menuntut ilmu jangan setengah-setengah. Kita masih muda, adik-adik, kita harus manfaatkan ilmu, kita harus manfaatkan waktu yang kita punya sebelum masa tua itu mendatang. Paham? Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Gaida Sofia Khairiyah. Selanjutnya adalah
tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Al-Hafiz kepadanya di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan memetik petik. Tidak lupa memanen semangat. Saya takjub dengan ibu-ibu BKMP, walaupun hujan tetap berangkat juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aydan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, addibu awladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu jamaah majelis taklim BKMP, bapak-bapak semuanya, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya agungkan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini menjelang siang semuanya dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya, cita-citanya, dan mudah-mudahan yang hadir dalam majelis taklim ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar-kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua? Ada yang punya utang? Langsung jawabnya banyak. Karena di sini itu karena minta amalan dan utangnya lunasi. Mudah-mudahan selepas dari majelis taklim ini hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak berhutang lagi. Karena hutang itu penyumbat kita dimasuk surganya Allah. Kita amalnya baik, amalnya soleh, tinggi, tapi punya hutang.
tidak boleh masuk surga dulu. Ada satpam di surga, Bu, jangan masuk surga dulu. Ibu masih punya utang 1.000 kan, punya tetangga itu, dengan tetangga punya utang 1.000 kan? Oh iya Pak. Oh iya Pak ya. Saya lupa. Ya udah, tunggu dulu. Pahala itu dikurangi. Yang sebenarnya di surga Allah Subhanahu wa taala derajatnya 6.663, karena punya hutang derajatnya diturunkan lagi. Ibarat ibu itu mau naik jadi kepala camat, ini bukan kepala camat ya, hutang. Tapi ada masalah sedikit, akhirnya ada jadi camat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, hajat-hajat kita, penyakit-penyakit kita semuanya nanti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, kepada Bapak Kemenak atau yang mewakili, kepada Bapak DMI yaitu Bapak Senen Mariono, beliau itu guru saya. Maka sebenarnya saya di sini tidak pantas duduk di atas kursi kemudian digerakkan beliau itu bukan saya, ada beliau. Maka saya mohon izin kepada Bapak Senen. Karena jauh-jauh hari yang lalu Pak Wahdi itu menghubungi saya, Ustaz, bisa nggak ngisi BKMT di Masjid Al-Hamid? Kira-kira banyak nggak yang datang? Kalau sedikit saya tidak mau, rasakan saya. Tapi Masya Allah ternyata yang datang luar biasa sampai di luar sana. Mudah-mudahan tidak kehujanan, Allahumma. Mudah-mudahan yang datang dari lokasi, yang datang dari berbagai macam daerah, semuanya dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga kepada para panitia yang telah menyediakan tempat masjid, menyiapkan dari jauh-jauh hari sampai sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh para jamaah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam detik ini, dalam majelis yang mulia ini, hati kita, kaki kita, pikiran kita masih Allah Subhanahu wa taala gerakkan untuk datang di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis rahmatnya Allah, majelis yang mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sebagian ibu-ibu itu ada yang bilang sama saya tanya, Bu, datang nggak majelis salimnya? Hujan Pak Ustaz, saya tak di rumah saja. Tapi alhamdulillah setelah saya datang sini, Pak Ustaz, saya insya Allah datang nih, daripada tidur di rumah dan dapat pahala. Itu insya Allah banyak yang bilang ada. Tadi ada minta saya, tapi tidak saya sebutkan nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibu sudah kenal dengan saya belum? Belum ya? Ada yang sudah kenal? Oh, itu Mas Yanto, tetangga saya. Saya tidak tahu kalau beliau datang. Masya Allah, nama saya sudah tercantum di dalam logonya itu, Muhammad Fadli. Asli saya itu di bawah Bukit Hujau itu, tahu kan? Bukit Hujau Saud, pas di bawahnya, tapi nggak pas juga kan? SKPC SP5.
Semuntai. Asli saya sana, lahir Procok di Wono. Jadi saya lahir di sana. Tapi kebetulan tidak di atas batunya Bu ya, di atas kasur, alhamdulillah. Asli saya di sana, kemudian saya MTS di Darul Ma'arif Seribu. Darul Ma'arif Pak saya dua itu. Saya dulu santrinya Kiai Haji Muhammad Ghazali. Saya santri beliau, mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga santrinya Ustaz Muhammad Ghufran, yang kebetulan adik-adik teman ini ada didikan beliau yang sekarang dia di Tembulan. Di sana beliau pondok pesantren Baitul Quran. Mudah-mudahan beliau juga itu guru Quran saya pun. Saya mulai menghafal dari beliau. Beliau hafal Quran 30 juz. Maka gelarnya itu Master Quran. MI. Beliau guru saya. Kemudian guru saya di sini juga Pak Senen Marion, ini guru saya, termasuk ketua MUI dari sekarang, yang sekarang itu Pak Haji Uwan, itu guru saya juga. Guru saya diajar sama beliau. Tidak tahu beliau maksudnya atau tidak tahu saya. Mungkin di sini ada istri beliau, Ibu Iin, itu guru saya juga. Nah, itu kepala sekolah saya waktu di MTS Darul Ma'arif. Mudah-mudahan keberkahan dari guru-guru kita mengalir kepada kita semua, sehingga diri kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia sampai di akhirnya Allah SWT. Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian sekarang saya di sini. Sekarang di sini. Tapi domisili saya di Gedabang. Di sana ada pondok pesantren Al-Hidayah, pondok pesantren Tahfidzul Quran. Alhamdulillah santri kami ada 23 baru. Alhamdulillah di sana ada yang tunanetra yang sudah disebutkan dari sama Pak Haji Senen Mariono, itu sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya dimudahkan Allah sampai selesai 30 juz. Kemudian Bapak Ibu SWT, mungkin ibu-ibu ada yang tanya, oh saya baru muncul ya? Baru muncul dari tanahnya atau dari pedalaman. Memang saya dari pedalaman, dari Ujol sana, sekarang ke daerah Semanggi. Jadi saya dulu setelah MTS langsung mondok di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Mungkin ibu yang pernah mungkin sering melihat YouTube-nya, itu sering-sering lihat YouTube apa Bu? Dan sering, hanya sekali-sekali Bu ya, sejam sekali ya. Tidak suka? Oh tidak suka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini tidak suka main YouTube. Hadirin wal hadirat, saya mondoknya di sana sama dengan Ustazah dari Surabaya. Kalau beliau 10 tahun di pondok pesantren di Banten, kalau saya sama juga 10 tahun di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Tapi saya di sana cuma numpang tidur Bu. Tidur makan itu aja. Belajarnya cuma 1 menit. Tapi Masya Allah, kehidupan di pondok pesantren ini sangat-sangat luar biasa, walaupun hanya makan itu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini waktunya akhirnya tidak terlalu lama, karena ini sudah panjang lebar dijelaskan, disyarahkan oleh Ustazah kita. Mungkin saya hanya sedikit saja, karena kalau sedikit penyampaian itu lebih enak ya. Sedikit penyampaiannya, amplopnya tebal. Nah itu yang paling enak. Amplopnya tebal, tapi tidak tahu isinya. Tadi soalnya yang Bapak tadi udah bilang, nggak usah, harus ada pantunnya. Kalau tidak ada pantunnya nggak usah dikasih. Nggak usah di amplop. Ini guyon ya, guyon. Serius sudah Bapak.
Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua para hadirin wa hadirat ingin mempunyai anak yang soleh semuanya, baik yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ataupun yang masih jomblo seperti mereka, seperti anak-anak mani ini punya keinginan, anak-anak saya bagaimana menjadi anak-anak yang soleh. Di sini ada aku yang ingin anaknya menjadi anak yang tidak soleh-soleha? Tidak. Semuanya ingin mempunyai anak yang soleh. Maka kata para alim ulama, dia menyebutkan di antara caranya supaya diri kita mempunyai anak yang soleh-soleha, yang pertama kali adalah punya keinginan betul-betul dari hati kita yang paling dalam, ingin punya anak yang soleh-soleha. Bagaimana tidak? Kalau orang ingin punya anak yang soleh-soleha tapi dalam hati tidak ada keinginan, greget, azam dalam hati tidak ada, itu gimana? Maka yang pertama kali dalam hati kita punya niat kuat ingin punya anak soleh. Karena sesuai dengan judulnya, tanggung jawab orang tua melahirkan anak generasi yang soleh. Ini dari hati kita, baik ayahnya ataupun ibunya ini mempunyai niat yang kuat mempunyai anak yang soleh. Bisa dipahami semua, Bu? Nah, ini yang pertama. Yang kedua kalinya, sebelum kita menikah, maka kita cari pasangan yang soleh. Jangan asal, yang penting laki-laki. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki jangan asal, yang penting perempuan. Yang penting cantik luar jalan itu bagus. Kalau cantik dalam luarnya saja, dalamnya kurang cantik, ini yang tidak bagus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak ini harus peka. Anak saya ini mau dijodohkan dengan siapa? Calonnya itu mana? Orangnya kayak apa? Soleh pada. Ini harus kita harus tahu. Kenapa? Karena kesolehan anak itu tidak jauh dari kesolehan orang tua. Buah tidak akan jatuh jauh daripada pohon. Tapi kalau ayah saya dulu orang biasa, dan sekarang saya pun juga orang biasa juga, ya. Biasa makan nasi, makan sayur, buah-buahan, biasa dulu. Biasa. Kalau sudah makannya tanah, makannya keringat, luar biasa itu. Benar Bu? Sama-sama kita orang biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi bapak-bapak atau yang masih jomblo-jomblo ini, maka cari pasangan yang soleh. Minimal soleh itu bagaimana? Kalau dia menjaga sholat 5 waktu, minimal solehnya itu. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi orang itu masih menjaga sholat, insya Allah dia akan bisa menjaga
agamanya yang lain, perintah-perintah Allah SWT yang lain. Karena sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang itu masih sholat, itu insya Allah itu, kalau sholatnya betul-betul, itu dia mau berbuat perkara yang tidak baik dalam agama itu, dia ada penolakan. Mau mencuri tidak boleh. Karena ketika sholat apa? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sholat, tawajuhnya kepada Allah, ingat kepada Allah. Di luar sholat dibawa kehidupan dalam sehari-hari. Ketika dalam sholat ingat kepada Allah, di luar sholat ingat kepada Allah. Di dalam sholat zikir kepada Allah, di luar sholat zikir kepada Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan keji tidak dia kerjakan, perbuatan-perbuatan yang munkar dia tidak kerjakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT itu diseleksi. Jangan yang diseleksi itu, mas sudah punya mobil apa belum? Sudah punya pekerjaan apa belum? Sudah punya rumah apa belum? Kalau ibu, bapak semuanya ingin anak-anaknya jadi anak soleh, solehah, cucu-cucunya jadi anak yang soleh, solehah, cucu yang soleh, solehah, cari menantu yang rajin sholatnya. Jangan cari yang senang cari duit dulu. Nanti kalau senangnya cari duit, wah ini bapak ibu punya harta, wah ini kesempatan saya senang cari duit. Tapi yang dicari adalah apa? Yang tahu sholat, yang istiqomah sholat. Persediaan sholat bu. Jadi yang dicari dulu apa? Yang tahu sholat, yang biasa sholat 5 waktu. Setelahnya itu terserah. Mau yang bagaimana, yang sudah mapan atau yang belum, itu terserah. Kalau dia sudah punya pertama kali patokannya, oh anak ini anak yang biasa sholat berjamaah, bagus. Saya mau nih, saya jadikan anak saya. Boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kalinya ketika anak ini sudah waktunya menikah, cepat-cepat dinikahkan. Karena kalau tidak cepat-cepat dinikahkan, nanti lama-lama masuk angin Bapak Ibu semua. Di waktu malam jam 1 baru pulang, Masya Allah. Akhirnya kena angin, masuk angin. Kalau sudah masuk angin repot bapaknya, ibunya apalagi pusing kepalanya. Pusing kepalanya, tercoreng nama baik kedua orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau sudah ketemu jodohnya langsung dinikahkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini penting. Karena zaman sekarang apalagi kita hidup di kota, ini apalagi banyak kafe-kafe, warung kopi. Ini kalau tidak hati-hati, tidak waspada, anak-anak kita akan terpleset, bahkan akan terjatuh dalam lembah-lembah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya ada 3 perkara yang kata Rasulullah SAW kalau sudah waktunya harus dipercepat. Yang pertama, jenazah kalau sudah siap cepat-cepat diurus, cepat-cepat dikuburkan. Yang kedua kalinya waktu sholat, kalau sudah waktunya sholat maka cepat-cepat sholat. Yang ketiga, perempuan yang sudah jatuh waktunya untuk menikah, sudah tepat dapat jodohnya, cepat-cepat dinikah. Ini supaya apa? Supaya anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nampaknya belum dapat kopi semua ya Bu. Pokoknya ngantuk
sambung ya Bu ya. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ketika hamil ini belum dulunya, ini cerita sebelum hamil. Setelah akad nikah, maka bagi seorang istri atau seorang suami, maka ini penting untuk diperhatikan. Ini kadang-kadang ini saking cintanya, saking doa, pas bertemu tahu doanya itu apa? Ini yang repot. Doanya mau apa bosan? Saya itu tidak pernah dengar doanya itu kalau ketemu suami istri. Ini ada yang sudah hafal, ada yang belum. Nah, ini harus hafal dulu. Kalau tidak hafal bahaya sekali. Kalau tidak hafal, kalau orang bertemu dengan suami atau istrinya kok terjadi anak, kok dia tidak doa, tidak baca bismillah dulu, maka anaknya nanti akan mudah diganggu oleh syaitan. Tapi kalau orang tuanya ketika bertemu baca doanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ini caranya agak saru, tapi ini harus dipelajari bersama. Karena dengan ini punya generasi melahirkan generasi yang soleh. Coba ini saya tanya dulu dari dia. Ini sudah hafal semua murid dan ibu? Yang sudah hafal makan? Oh, malu. Kayaknya belum hafal ini gitu. Bawahnya berapa dalam ini? Kayaknya belum hafal juga nih. Saya tanya dulu ya,
Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ada yang rumah apa tuh? Saya baru ini Pak Ustaz dengarkan ini banyak. Seperti ini bagaimana kita punya anak yang soleh-soleha, ingin punya anak soleh-soleha kalau doanya belum apa. Dan terus bagaimana Pak Ustaz saya sudah punya anak 3, 7, 10 dipogok. Kata guru saya itu dipogok katanya, dibayar. Makanya nanti kalau ketemu dengan suaminya doa itu. Kalau bisa suaminya diajari Bu, ini penting. Kalau tidak seperti itu Mas, nanti anak kita ini sulit diatur. Mungkin sekarang kita punya anak yang sulit diatur, mungkin dunia yang kurang. Maka ini penting bagi Bapak Ibu semuanya, atau yang sudah menikah baru-baru atau yang belum menikah harus tahu doa ini. Dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang bertemu seorang istri dan seorang suami dengan membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana, kok terjadi anak, maka anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Itu penting loh. Karena kita ini kemaksiatan orang menjadi orang yang tidak soleh. Ini kenapa? Karena diganggu oleh syaitan, mudah disingkirkan, dicelakakan, dibijilkan oleh syaitan. Tapi kalau jadi baca doa terjadi anak, maka anaknya tidak akan mudah, bahkan syaitan tidak akan mengganggu dirinya, tidak akan terbaca oleh gangguan syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang tuanya membaca doa kemudian terjadi anak hamil, maka bagi orang tua khususnya ibu, maka di dalam hatinya niat yang kuat, kemudian yang kedua mau tirakat. Tahu tirakat Bu? Tahu tirakat? Tirakat itu berbuat sesuatu amalan untuk si dua hati yang ada di kandungan. Guru saya Mahmud, beliau ketika istri beliau punyai hamil, setiap satu dari anak beliau itu mengkhatamkan Al-Quran 100 kali. Berapa? 100 kali. Selama 9 bulan itu menghatamkan Al-Quran untuk si buah hati yang ada di perut istri beliau punyai itu sebanyak berapa? 100 kali. Kalau kita ini dosa punya banyak, belum dikatanya minimalnya selama 9 hari ibunya khatam sehari, bapaknya khatam sehari. Tolong ya. Ini ada yang ambil. Ini dipraktekkan, betul. Jangan ketika anak masih dalam kandungan, bapak ibunya senang musik semuanya, akhirnya nyalur ke janinnya, yang di dalam janin dalam perut ibu juga goyang-goyang, berjoget-joget. Dan kalau orang tuanya sedang baca Quran, maka nanti akan nyetrum kepada anak yang ada di perut ibu. Anaknya senang baca Quran, anaknya senang sholawatan, anaknya senang sholat. Ini penting bagi bapak ibu semua. Ini sudah punya dulu. Ini saya sedikit lagi tambah satu lagi yang selanjutnya, yaitu cinta kepada orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh-soleha, maka kita harus cinta kepada orang-orang soleh. Ini
patokan utama. Kita ingin anak kita jadi presiden, cinta kepada presiden. Anak kita ingin jadi bupati, cinta kepada bupati. Kalau kita ingin anak kita jadi soleh-solehah, cinta kepada orang-orang soleh. Contohnya, dari poin-poin tadi sampai akhir, mudah-mudahan dapat kita resapi, kita pahami dan kita praktekkan ketika nanti di rumahnya masing-masing. Jangan lupa kepada doa penting. Kalau tidak doa bahaya. Contohnya kita akan doa sama-sama agar Allah menjadikan majlis yang mulia ini menjadi majlis yang berbarokah, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita ingin punya anak soleh-solehah, mudah-mudahan dari majlis kita ini melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbal alamin ya Qadir ya Qadir ya Rahman Sakin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa istri kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa suami-suami kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetangga-tetangga kami, umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang paham dengan ilmu agamanya, yang hafal Al-Qur'annya, yang hafal hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami asal budaya ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang barokah, ilmunya barokah, manfaat untuk umat seluruh alam ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, masukkanlah kami, anak istri kami, suami-suami kami, keluarga kami ke dalam surga ya Allah, bersama baginda Rasulullah SAW, bersama orang-orang soleh guru kami, para alim ulama, para nabi, para rasul, para nabi, para sahabat ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah, mudahkanlah jodoh-jodoh kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang soleh, jodoh kami orang yang soleh-solehah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Taala, dari awal sampai akhir kata saya, sama saya ini mungkin ada kata-kata di hati Bapak Ibu semuanya yang tidak enak, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diperbolehkan lagi, baik di dunia maupun di akhirat musyawarah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali dari saya, kurang berterima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah pembagian santunan kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama Syarifah, yang kedua Akis dari Masjid Al-Huda, yang ketiga Rimatul Hasanah, yang keempat Prinsya Almira dari Masjid Al-Jihad, yang kelima Rizki, yang keenam Angelia Lestari dari Masjid Al-Hamid, yang ketujuh Adli, yang kedelapan Hendra dari Majelis Taklim Al-Falah, yang kesembilan Alwi dan yang ke-10 Ayu dari Masjid Istiqomah. Kepada yang menghormat Ibu Mas Pam, mungkin bisa memberikan sambutan.
Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.